بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian dalam kelanjutan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Wan nifaqu huwal kufr, ay yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhhira al-islam fil alaniyah مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم." Kata beliau, dan an-nifaq, kemunafikan, adalah kekufuran. Kemunafikan adalah kekufuran. Kemudian beliau menerangkan apa kemunafikan yang merupakan kekufuran itu, apa definisinya, bagaimana hakikatnya. Kata beliau, ayyakfura billah wa ya'budu ghayrahu wa yudhhiru al-islam fil alaniyah wa yudhhiru al-islam fil alaniyah. Dia kafir kepada Allah dan menyembah selain Allah, tapi secara zahirnya dia menampakkan keislaman. Ya, ini yang disebut dengan kemunafikan yang dihukumi sebagai kekufuran. Kemudian Imam Ahmad memberi contoh, mithlul munafiqina alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti kaum munafikin yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang munafik yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada setelah hijrah ke Madinah. Adapun di masa Mekah tidak ada kemunafikan, karena ketulusan beragama sangat tampak di fase Mekah, dan tidak ada sebab bagi orang-orang kafir untuk menyembunyikan kekufurannya. Berbeda dengan fase Madinah, di mana kaum muslimin telah kuat dan sebagian orang-orang kafir pura-pura masuk Islam atau masuk Islam dan menyembunyikan kekufuran, menampilkan keislaman untuk melindungi kemaslahatan dunianya. Dan ini terjadi di Madinah. Iya. Jadi kemunafikan adalah kekufuran. Kemunafikan adalah kekufuran. Inilah munafik yang dikatakan dia memendam kekafiran, menampakkan keislaman. Dan ini disebut dengan nama nifaq akbar, kemunafikan akbar. Disebut juga dengan nama nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan. Kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Dan ini yang dikafirkan, dihukumi kufur. Adapun nifaq itu sendiri terbagi dua, ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Sebagaimana kekufuran itu terbagi dua, ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Sebagaimana syirik terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Iya. Yang akbar ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menyebabkan ia kekal di dalam neraka, menggugurkan amalan-amalan salihnya, menghapuskan amalan-amalannya. Ini yang sifatnya nifaq akbar, kufur akbar dan syirik akbar. Kalau dia sifatnya asghar, maka ini tidak mengeluarkan dari keislaman, tidak mengeluarkan dari keislaman.
Ini perbedaan antara dua bentuk kemunafikan. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullah setelah menguraikan tentang tidak boleh mencerca para sahabat, setelah itu beliau menerangkan tentang kemunafikan. Dari sisi urutan, orang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, perbuatannya mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kemunafikan. Karena itu telah syah dari sejumlah a'immah, mereka memvonis orang-orang yang mencela sahabat sebagai zindiq. Dan zindiq ini adalah pembahasan untuk kaum munafikin. Ya, orang-orang yang mereka menampakkan keislaman tapi memendam kekafiran. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala dalam kelanjutan pembahasan, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fara'aitu qasran wa ra'aitu al-kautsar wa tala'tu al-jannah wa tala'tu fil jannah واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. Kata beliau, dan surga dan neraka adalah dua makhluk yang sudah dicipta. Surga dan neraka adalah dua makhluk. Ini penekanan yang pertama. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Qad khuliqata, telah dicipta, yaitu telah ada. Sekarang ini sudah ada, sudah diciptakan. Iya. Kama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini Imam Ahmad menyebutkan banyak potongan hadis ya. Contoh-contoh riwayat yang menunjukkan keberadaan surga dan neraka. Kata beliau, dakhaltul jannah fara'aitu qasran. Saya masuk surga dan saya melihat istana. Ya. Ini ada hadis ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi masuk surga dan beliau melihat istana. Ketika ditanya, siapa istana itu? Dikatakan itu adalah milik Umar bin Khattab. Iya. Wa ra'aitul kautsar, dan kata Nabi, saya melihat al-kautsar. Al-kautsar dalam riwayat Muslim, dan itu yang disebut di dalam Al-Quran, inna a'tainaka al-kautsar. Dan al-kautsar adalah telaga di dalam surga. Telaga di dalam surga. Jadi menunjukkan bahwa surga sudah ada. Al-kautsar dilihat oleh Nabi. Wa tala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha kada. Ya, saya melihat ke surga. Saya lihat kebanyakan penghuninya adalah begini. Ini potongan riwayat ya. Saya melihat kebanyakan penghuninya adalah begini. Sebagian riwayat, saya melihat ke surga, saya ketemukan kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Ya. Kemudian kata beliau, wa tala'tu fin nar faraitu kada wa kada. Dan saya melihat ke neraka, saya melihat begini dan begini. Ya, banyak ya riwayat Nabi melihat di dalam neraka. Kejadian-kejadian. Ya, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Nabi sudah melihat kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Ya, dan ini diketahui oleh para sahabat. Tertanam di dalam diri mereka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mundur, kayak khawatir akan sesuatu. Kemudian setelah itu beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu.
Ketika ditanyakan kepada beliau, maka beliau berkata, saya melihat neraka. Dan saya tidak melihat ada kengerian yang lebih dahsyat daripada itu. Dan itu beliau mundur. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melihat ke surga. Ya. Beliau melihat, ingin memetik sebagian dari surga itu. Kata beliau, andai kata saya petik sebagian dari buah surga itu, dan kalian mencium baunya, kalian tidak ada gairah lagi untuk hidup. Ya. Tidak ada gairah lagi untuk hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengulangi, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Iya. Ini hadis-hadis dibawakan oleh Imam Ahmad di sini. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh ahli sunnah. Ada sebagian memang dari ahli sunnah yang berpendapat tentang neraka, bahwa neraka dia tidak kekal. Namun ini adalah pendapat yang tidak kuat. Ya. Yang benarnya bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk, sudah ada. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ketika disebut surga, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan, pakai fi'il madhi, kata kerja yang sudah terjadi, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Sebut neraka uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang yang kafir. Maka surga dan neraka telah ada. Iya. Dan dua makhluk ini, surga dan neraka dua makhluk. Dua makhluk. Namun dia adalah dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kekal. Dua makhluk ini memang dicipta untuk apa? Untuk kekal, tidak sirna. Iya. Dan ini 2 dari 8 makhluk Allah yang memang dicipta untuk apa? Untuk kekal. Semuanya ada 8 makhluk dicipta untuk apa? Untuk kekal, tidak sirna. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, semuanya akan sirna. Iya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang berada di atasnya akan sirna, dan kekallah wajah Rahmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Iya. Apa 8 makhluk itu yang akan kekal? Supaya lebih mudah diingat, dikumpulkan oleh As-Suyuti dalam 2 bait syair. Kata beliau, "Tamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayyiz al-adam. Hiya al-'arsy wal kursiyyu jannatun wa narun wa ajabun wa arwahun kadha al-lawh wal qalam." As-Suyuti ada 8 dari makhluk, hukum kekekalan meliputinya. Jadi ini memang dicipta untuk kekal. Adapun seluruh yang lainnya, wal baquna fi hayyizil adani, yang lainnya akan sirna. Apa 8 makhluk yang akan kekal? Yang pertama adalah al-'arsy. Yang kedua adalah al-kursi. Yang ketiga surga. Yang keempat neraka, jannatun wa nar. Yang kelima ajabun, itu ajabud danab, tuna ekor manusia. Ya, dihasankan sebuah hadits oleh Syekh Al-Albani tentang hal ini. Ya, bisa dilihat di Syarah Aqidah Tahawiyah. Kemudian wa arwah, ruh juga kekal. Kemudian yang keenam, baik yang ketujuh adalah al-lawh, yaitu al-lawhul mahfuz. Dan yang kedelapan adalah al-qalam, pena yang menulis. Ini semuanya 8 makhluk dicipta untuk apa? Kekal. Dia kekal karena Allah yang maha kekal
menghendakinya untuk kekal, menciptakannya untuk apa? Untuk kekal. Ya, karena itu kehidupan di surga dan di neraka ini harusnya selalu menjadi renungan di dalam hati seorang hamba. Dia adalah kehidupan yang kekal abadi. Kalau dia masuk ke dalam surga, dia kekal di dalamnya. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan memang dipastikan dia sebagai penghuni neraka, ya, karena kekafiran, maka neraka itu kekal selama-lamanya, waliyadzubillah. Karena itulah ini renungan harusnya selalu berada di hati seorang hamba, supaya mempersiapkan bekal yang terindah, bekal yang terbaik guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar." Kata beliau, siapa yang menyangka bahwa surga dan neraka belum dicipta, maka orang ini telah mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah. Dan saya tidak menyangka orang yang seperti ini beriman kepada surga dan neraka. Ingat, keimanan kepada surga dan neraka itu adalah bagian dari keimanan kepada apa? Kepada hari akhirat. Iya. Karena itu disebutkan pembahasan ini oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian beliau berkata, "Wa man mata min ahli al-qiblah." Dan siapa yang meninggal dari ahli al-qiblah, orang yang menghadap kiblat. Siapa yang ahlul kiblah? Ini bahasa lain untuk apa? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin, ahlul kiblat semuanya sama. Siapa yang mati dari kaum muslimin muwahhidan, dalam keadaan ia bertauhid, ya, disyaratkan tauhid, yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu. Ya. Maka orang yang mati dari ahlul kiblah dan dia orang yang bertauhid, disolati dan dimohonkan ampun untuknya. Dia muslim, walaupun dia berbuat dosa besar, tetap disolati. Ya. Tetap disolati dan dimohonkan ampun untuknya. Ya. Karena itu seorang ketika mengunjungi kuburan kaum muslimin, disyariatkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Ya, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya. Jadi kalau dia masuk kuburan, diperintah berdoa umum. Salam bagi kalian wahai penduduk negeri, yaitu negeri di alam kubur, dari kaum mukminin dan mukminat. Ya, dan kami insyaallah taala akan menyusul kalian. Kami memohon untuk kalian, untuk kami dan untuk kalian afiat. Iya. Doa dibaca secara mutlak karena memang dimohonkan ampun untuk kaum mukminin secara umum sepanjang dia bertauhid. Sepanjang dia bertauhid. Adapun kalau misalnya syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mensolati sebagian sahabat, itu pada kondisi tertentu. Seperti ada seorang yang pernah mencuri harta rampasan perang, maka Nabi berkata, "Shallu ala sahibikum." Salatilah kawan kalian. Beliau tidak mau mensolatinya. Ya. Beliau tidak mau mensolatinya. Bukan artinya dia tidak disolati sama sekali. Tapi siapa yang bisa memberi pelajaran, dia tokoh misalnya di tengah umat, panutan. Ya, kalau dia tidak hadir mensolati, itu bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Maka itu tidak ada masalah. Ini kondisi khusus. Jelas ya. Karena itu Nabi memerintah sahabat mensolatinya. Beliau tidak mensolati, tapi beliau perintah siapa? Sahabat mensolatinya. Nah, baik. Adapun orang kafir, ya, orang kafir tidak boleh disolati. Iya.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditegur ketika mensalati Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kaum munafikin di kota Madinah. Ya. Ayatnya di surah At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabri." Janganlah engkau mensalati salah seorang pun di antara mereka kaum munafikin itu selama-lamanya, jangan salat. Dan jangan engkau berdiri di atas kubur mereka. Dilarang untuk menyolati orang kafir, kaum munafikin. Nah, baik. Ini kelihatannya ada yang ketinggalan ya. Ya, saya tadi kelewat satu poin ya. Saya kembali ke poin setelah nifak itu, pembahasan kemunafikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi fa huwa munafiq." Kata beliau 3, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Atau ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka dia adalah munafik. Ya. Dia adalah munafik. Nah, ini ada hadis ya. Ciri munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia bercerita, dia apa? Dusta. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya. Wa idza wa'ada akhlaq. Kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Disebut kaum munafikin. Munafik. Apa artinya munafik di sini? Apakah bermakna nifak akbar? Kafir keluar dari Islam? Kata Imam Ahmad, hada alat taglid. Ini alat taglid. Maksudnya hadis ini bukan menunjukkan dia kafir, tapi ini pembahasan untuk menunjukkan besarnya dosa. Menunjukkan besarnya apa? Besarnya dosa. Karena itu tadi saya terangkan bahwa nifak terbagi berapa? 2. Ada nifak akbar dan ada nifak asghar. Ya, kalau di hadis ciri munafik ada 3. Munafik di sini nifak apa? Nifak asghar. Itu yang disebut dengan nama nifak amali. Kalau nifak asghar, ya, kemunafikan amali. Kata beliau, narwiha kama ja'at, kita riwayatkan hadis itu sebagaimana datangnya. Wala nufassiruha, dan kita tidak tafsirkan. Iya. Maksudnya tidak ditafsirkan di banyak penafsiran yang keliru, mengeluarkannya dari pemahaman yang benar. Ya. Adapun makna hadis ini adalah makna yang jelas. Demikian pula sabda beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian itu setelahku kembali menjadi orang-orang kafir yang sesat. Sebagian dari kalian memenggal sebagian leher orang yang lain. Iya. Jadi di sini orang yang saling membunuh dikatakan jangan kalian kembali sebagai orang yang kafir sesat. Disebut dengan kafir. Kafir apa di sini? Akbar atau asghar? Ini kafir asghar. Tapi dibahasakan dengan kafir untuk menunjukkan besarnya apa? Besarnya dosa, ancaman yang besar. Itu maknanya taglid. Jelas ya? Sama dengan hadis, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dia orang muslim berjumpa membawa 2 pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Ini dalam kelanjutan hadisnya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang membunuh wajar masuk neraka, tapi orang yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka?" Nabi berkata, "Innahu kana harifan ala qatli sahibihi." Ya, tadinya orang ini sudah bersemangat ingin membunuh kawannya, ya, tapi sayangnya dia terbunuh. Kan begitu? Ya, hukumnya sama-sama, dua-duanya dalam neraka. Tapi perhatikan, Nabi masih menyebutnya musliman, 2 orang muslim, masih disebut apa? Muslim. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perbuatannya membunuh itu adalah dosa besar
dinamakan dengan nama kekufuran, membunuh itu dinamakan dengan nama apa? Kekufuran, tetapi tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Wa mithlu, dan juga seperti sabda Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Disebut kekafiran. Kafir apa di sini? Hah? Keluar dari Islam atau tidak keluar? Tidak keluar. Akbar atau asghar? Asghar. Jelas ya? Ya. Karena apa? Dikata membunuh itu dianggap kafir, maka tidak dibahasakan dengan bahasa dalam hadis tadi, idal taqal musliman, apabila dua orang muslim saling berjumpa. Ya. Dan juga tidak dibahasakan di dalam ayat Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, ya, maka damaikan antara keduanya. Disebut dua-duanya mukmin, padahal saling berperang, saling membunuh. Ya, dan untuk orang yang membunuh kalau dimaafkan, disebut saudaranya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan sesuatu darinya dari saudaranya. Orang yang membunuh masih itu saudara, berarti dia belum dianggap apa? Kafir. Ini kata kafir tidak disebut saudara lagi. Ya, tidak disebut saudara. Nah, dan banyak lagi nas-nas dalam syariat kita, khususnya dari hadis Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa membunuh itu dianggap sebagai kata kekufuran, tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Sama dengan sabda Nabi, "Sintani fi ummati huma bihim kufrun." Ada dua perkara pada umatku. Dua perkara ini adalah kekufuran pada mereka. Dianggap kekufuran. Apa dua perkara ini? At-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab orang dan meraung-raung ketika ada orang yang meninggal. Ini dua perbuatan dosa. Disebut kekufuran. Kufur apa di sini? Hah? Kufur asghar. Jelas ya? Juga sama dengan hadis yang lain, Imam Ahmad sebut lagi di sini hadis, kata beliau, wa mithlu kufrun billah, tabarru'un min nasabin wa indaq. Kekafiran kepada Allah. Siapa yang berlepas dari nasab? Siapa yang berlepas dari nasab walaupun sedikit. Ya. Ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kalau hadis-hadis yang lainnya sebelumnya itu hadisnya sahih. Baik, saya langkai satu hadis tadi ya. Ada lagi hadis, wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka kalimat kafir ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. In kana kama qala wa illa haru alaihi. Kelanjutan hadisnya, apabila seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Kalau tidak, maka kembali kepadanya. Syahidnya di sini dia berkata, man qala li akhihi, siapa yang berkata kepada saudaranya, masih dihitung apa? Saudara. Jelas ya? Maka kata Imam Ahmad, wa nahwu hadhihi al-hadits mimma qad sahha wa hufid. Dan banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini dari hadis yang sahih dan dihafal. Ya. Sebab mereka di masa itu ya tidak ada buku ya. Dalam artian buku yang dijual, kalau mereka nulis, mereka tulis riwayat. Tapi yang terkenal sahih dan mereka hafal riwayat itu terkenal. Tetapi fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha. Maka hadis-hadis yang seperti ini kita menerimanya walaupun kita tidak mengetahui apa maknanya, apa penafsirannya. Ya. Jelas ya? Wala natakallamu fiha. Dan tidak boleh kita berbicara tentangnya, mencelanya, membuangnya, mengkritiknya, tidak boleh. Wala nujadilu fiha, tidak boleh berdebat tentangnya. Wala nufassiru hadhihi al-ahadits illa mithla ma ja'at. Dan tidak boleh kita menafsirkan hadis-hadis ini kecuali seperti apa yang datang, semisal dengannya. Wala narudduha illa bi haqqi minha. Dan tidak boleh kita tolak kecuali dengan apa yang lebih hak darinya. Ya. Di sini dengan Imam Ahmad membawakan
pembahasan hadis-hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, pembahasan tentang kemunafikan. Munafik itu ada dua, kemunafikan ada dua. Ada nifaq akbar, itu yang beliau terangkan di awal tadi. Dan hadis-hadis ini pembahasan tentang nifaq asghar. Sebagaimana dibawakan di sini kata kufur, beliau juga menunjukkan bahwa kekufuran ada kufur akbar dan ada kufur apa? Kufur asghar. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis itu kita harus memahaminya dengan pemahaman yang benar, sebagaimana as-salaf memahaminya. Iya. Dan ini yang menjadi sumber kekeliruan. Kenapa orang-orang keliru di dalam memahami banyak masalah? Karena dia ketika membaca ayat, membaca hadis, dia pahami dengan pemahaman kepala sendiri. Iya. Ijtihadnya sendiri. Tidak ada ulama salaf, ulama terdahulu yang mendahuluinya memahami seperti itu. Iya. Jelas ya? Nas-nas yang seperti ini diambil secara zahirnya, mereka tidak paham apa maknanya. Datang orang-orang Khawarij, dia baca hadis, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Kalau begitu, kamu kafir. Kalau siapa yang membunuh, berarti dia adalah apa? Dia adalah kafir. Jelas ya? Diambil hadis-hadis yang memuat tentang laknat. Ya, karena dalam Al-Quran, Inna Allah la'ana al-kafirina wal munafikin. Allah melaknat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jadi mereka katakan berarti laknat ini mengandung hukum kekufuran dan kemunafikan. Jadi semua yang terdapat kata laknat, ya, la'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu. Allah melaknat riba, orang yang memakannya dan orang yang memberi makan dengan riba. Ya, semuanya dianggap kafir. Dan ini semuanya dasar kekeliruannya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami nas-nas itu sebagaimana mestinya. Ya, karena itu di dalam memahami nusus Al-Quran dan As-Sunnah, kita yang pertama harus memahaminya sebagaimana as-salaf memahami. Kemudian yang kedua, ya, nas itu tidak bisa dipahami secara sendiri dengan meninggalkan nas-nas yang lainnya. Harus dikumpulkan seluruh nas yang berkaitan dengan permasalahan. Setelah itu dibuat kesimpulan. Ini ciri ahli sunnah di dalam berdalilkan. Dan mereka kalau berdalil, mereka kumpulkan dulu seluruh nas. Nas yang berkaitan secara langsung, secara tidak langsung, dalam makna yang tersurat maupun tersirat. Ya. Pada nas yang fokus permasalahan atau nas-nas yang terkait dengan permasalahan, mereka kumpulkan. Yang umum, yang khusus, yang mutlak, yang muqayyad, mereka kumpulkan. Setelah itu mereka menarik kesimpulan. Ini ahli sunnah di dalam berdalilkan. Berbeda dengan ahli bidah. Ya, mereka kalau berdalil bikin dulu kaidah, ambil satu nas, bikin kaidah. Kalau dapat nas yang lain bertentangan, nas yang lain itu ditolak atau ditakwil. Jelas ya? Ditakwil. Ya, begitu cara mereka berdalilkan. Seperti saya beri contoh misalnya, di masa ini ada sekelompok manusia, dia buat pemikiran dulu, yang penting khuruj itu adalah baik. Khuruj adalah baik. Ya, jelas ya? Khuruj 4 hari, ya, 1 pekan, 3 bulan, ya, itu bagus. Ya, bagus. Bikin dulu bagusnya. Apa dalilnya? Nah, baru cari dalil setelah itu. Ya. Cari dalil, buka ayat-ayat Al-Quran, dapat surah Al-Imran. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ya, Masya Allah. Jelas ya? Ya. Dia dapat kata khuruj di situ, itu yang diambil. Oh, ini dalil tentang khuruj. Ya, dalil tentang khuruj. Ini surah Al-Imran ya. Harusnya kalau dia baca Al-Quran, dia baca dulu surah Al-Baqarah. Ya. Di surah Al-Baqarah disebutkan tentang penduduk neraka, wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak keluar dari neraka. Ya. Ya kan? Ini karena
membuat kesimpulan dulu, baru bikin apa? Baru cari dalil. Baru mencari dalil. Ada lagi sebagian orang, ya, bahwa sekarang ini kalau ingin berdakwah harus ada organisasi, harus ada jamaah, harus ada partai. Ya. Bikin dulu kaidahnya. Ya. Setelah itu baru cari ayat. Ya. Dapat juga di surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian satu umat. Nah, katanya inilah partai, gitu. Kelompok. Ya. Baik, bagaimana dengan ayat-ayat yang mencelanya? Ya. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum. Bahkan ayat setelah itu, ya, celaannya, ayat setelahnya yang mereka jadikan sebagai dalil, ya. Apa? Wala takunu kal ladina tafarraqu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang memecah belah setelah datang kepadanya petunjuk. Ini mau dikemanakan ayat-ayat? Ya. Ini kerusakan muncul karena mereka bikin kesimpulan baru mencari dalil, atau ambil satu dalil tinggalkan dalil-dalil yang lainnya. Ya. Karena itu penting sekali seorang menuntut ilmu, menimba ilmu itu dengan dibimbing oleh seorang guru yang terpercaya. Iya, guru yang terpercaya keilmuannya. Nah, adapun membaca sendiri, tidak ada di pembahasan ilmu syariat kita itu, tidak ada disebut orang otodidak. Ya, bisa pintar dengan baca sendiri. Ya, tidak ada dari ulama kita di sejarahnya ada yang pintar sendiri. Ya, padahal dari sisi jenius mereka lebih jenius daripada kita. Ya, kita ini kalau hidup di masa mereka, ya hadis-hadisnya digolongkan ke dalam hadis-hadis dhaif yang ditinggalkan. Ya, tidak diterima karena hafalannya lemah. Ya. Mereka ini sangat kuat hafalannya, sangat jenius. Bersama dengan itu Imam Al-Bukhari gurunya ribuan. Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, semuanya mempunyai banyak guru. Ya. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Dan banyak dari sumber kerusakan di masa ini sebabnya karena orang-orang mempelajari ilmu syariat tidak dibimbing oleh guru yang benar atau dia tanpa guru. Ya, dan ini semuanya adalah kejelekan. Semuanya adalah kejelekan, tidak membawa kebaikan bagi seorang hamba. Ya, baik, ini pembahasannya sudah berakhir, kita sudah baca semua pembahasan-pembahasan yang berada di kitab Ushulus Sunnah ini. Dan sebagaimana yang telah saya ingatkan bahwa ini salah satu dari buku akidah as-salaf. Dan di masa ini kita memahami akidah as-salaf dan kemestian kita untuk banyak mengulanginya adalah suatu hajat yang sangat penting, suatu kebutuhan yang sangat pokok sekali. Iya, harus kita sadari dan harus kita bangun diri kita di atas pemahaman akidah yang benar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita pelajari pada beberapa buku yang dibahas di daurah ini, kitab Al-Qawaidul Arba'ah, Thalathatul Usul dan Ushulus Sunnah, menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk materi Ushulus Sunnah saya cukupkan sampai sini. Dikumandangkan adzan Isya dulu. Setelah itu insyaallah taala kita masuk ke materi berikutnya.